Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Ibu Mary Larasati. Kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu turunan fungsi trigonometri. Oke, biasanya materi ini kalian akan jumpai di kelas 12 Matematika Peminatan. Nah, dalam video ini, Ibu tidak akan membahas banyak, yang Ibu bahas langsung ya, bagaimana sih rumusnya dan pengaplikasian rumusnya itu ke dalam bentuk soal, penyelesaian soal. Nah, kita akan lihat dulu, apa sih rumusnya? Ibu sudah rangkum ya, seperti ini. Kita bikin tabel di sini rumusnya. Jadi kalau ada fungsi trigonometri, fungsi sinus, di sini misalnya kasih X gitu ya, tapi Ibu langsung aja tulis sinus, tergantung nanti mau X, mau theta, alfa gitu ya. Jadi kalau turunan fungsi sinus, itu turunannya apa? Kosinus. Kalau kosinus turunannya adalah minus sinus. Nah, ini biasanya sering ketukar-tukar nih. Kemudian kalau tangen, turunannya apa? Sekan kuadrat. Kotangen turunannya adalah minus kosekan kuadrat. Kalau sekan turunannya apa? Turunannya adalah sekan dikali tangen. Kosekan turunannya adalah minus kosekan dikali kotangen. Nah, tabel ini kalian harus hafal karena ini adalah dasarnya untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya seperti apa. Nah, di sini contoh yang pertama, Ibu punya soal, kamu disuruh menentukan berapa sih turunan dari fx sama dengan kosinus 5x. Ya, jadi fx sama dengan kosinus 5x ini turunannya berapa? Nah, sebenarnya ada sih sifat-sifatnya ya, kalau di buku-buku kalian kita harus pakai aturan rantai dan sebagainya. Nah, iya, kita sebenarnya pakai prinsipnya aturan rantai, tapi Ibu tidak pakai istilah aturan rantai, tapi Ibu pakai istilahnya seperti ini. Dari umum ke khusus. Ya, maksudnya bagaimana sih dari umum ke khusus? Nah, kita lihat teman-teman ke soalnya. Di sini, tadi soal kita adalah fx sama dengan kosinus 5x. Mana sih bentuk yang umumnya? Bentuk yang umumnya adalah sebenarnya ini kan, kita punya sudut. Sudutnya apa? Kosinus. Dengan nilai sudutnya adalah 5x. Berarti yang umum siapa? Yang umum adalah kosinusnya dulu. Fungsi kosinus. Jadi kita cari dulu turunannya. Kalau kita mau mencari turunan fx, berarti f aksen x gini ya. Kita cari dulu turunan dari yang umumnya dulu. Turunannya kosinus siapa? Minus sinus. Ya, kita tulis di sini. Berarti minus sinus sudutnya berapa? 5x kita tulis. 5x. Kok di sini 2x ya 2x tergantung gitu ya. Baru ke khususnya. Ke khususnya siapa? Nilainya sudut itu adalah 5x. Berarti kita cari berapa sih turunan dari 5x? Kita tahu ya, turunan 5x adalah 5. Nah, berarti di sini fx-nya sama dengan berapa? Biasanya untuk menulis bentuk umum, kita tulis angka atau koefisien itu ditaruh di depan. Ya, jadinya minus dari 5 dikalikan sinus 5x. Selesai. Itu contoh yang pertama. Ya, jadi dari umum ke khusus. Umumnya adalah kosinusnya dulu, baru ke khususnya adalah 5x. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, oke, contoh yang kedua sekarang sudah pakai perpangkatan. Konsepnya sama, kita masih pakai konsep dari umum ke khusus. Nah, yang ini, yang umum siapa? Kita tulis dulu ya. Kalau ada bentuk seperti ini, apakah yang umum itu sinusnya atau pangkat 5-nya? Nah, teman-teman kita lihat dulu. Sinus pangkat 5x. Artinya siapa sih? Artinya apa sih? Artinya pangkat 5 itu adalah sinusnya. Jadi sebenarnya Ibu boleh tulis seperti ini. Sinus X pangkat 5. Boleh kan ya? Kita tulis seperti ini, cuma bentuk umumnya kita tulisnya seperti ini sih. Nah, ini hanya untuk membantu kita untuk melihat siapa yang umum, siapa yang khusus. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini tadi, berarti yang umum itu justru adalah pangkat 5-nya. Ya. Baru yang khusus itu adalah nilai dari sinus x-nya. Nah, oleh karena itu berarti untuk mencari turunannya f aksen x, 5-nya ini
kita turunin ke bawah. Kayak kita kalau nyari turunan aljabar biasa ya, kalau ada pangkatnya berarti 5-nya turun. Jadi 5, gitu kan ya. Sinus X-nya tetap sinus X. Sekarang pangkatnya tinggal berapa? Pangkatnya tinggal 4, min 1, gitu kan ya. Nah, baru kita cari turunan di dalamnya, turunan yang khusus. Yang khusus sinus X. Siapa turunannya sinus X? Ya cosinus X dikaliin sama cosinus X. Nah, biasanya bentuk umumnya itu, kalau soalnya pilihan ganda ya, opsinya, pangkat 4-nya ini selalu terletak di habis sinus. Jadi sinus pangkat 4X dikalikan cosinus X. Nah, ini jawabannya. Selesai. Begitu teman-teman. Gimana? Mudah kan ya? Oke, Ibu akan kasih satu lagi contoh. Nah, soalnya sekarang yang ketiga, contoh yang ketiga ini sedikit kompleks ya. Kita punya fx sama dengan sinus pangkat 3 dari x kuadrat minus 2 pangkat 4. Nah, gimana caranya? Sama seperti soal-soal sebelumnya, konsep kita adalah dari umum ke khusus dulu. Berarti kita cari dulu siapa yang umum, siapa yang khusus, gitu kan ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, seperti di soal yang nomor 2 tadi, sinus pangkat 3. Berarti yang pangkat 3 itu adalah sinusnya. Jadi Ibu boleh tulis di sini ya, sinus dari x kuadrat minus 2 pangkat 4. Kita keluarin di sini, jadi pangkat 3. Oke, berarti siapa yang paling umum? Yang paling umum ya pangkatnya. Habis itu adalah sudutnya, sinus. Habis sudut siapa? Nilai dari sudutnya, pangkat 4-nya. Habis itu baru x kuadrat minus 2-nya. Oke, jadi ada 4 kali kita menurunkan. Oke, kita akan turunkan satu per satu. Kita cari turunannya, f aksen x. Turunan pangkatnya dulu, berarti kayak tadi ya. Pangkatnya kita bawa turun ke depan. Jadi 3, di sini berarti sinus dari x kuadrat minus 2 pangkat 4. Nah, pangkat 3, kalau namanya turunan berarti pangkatnya minus ya, min 1. Jadi di sini tinggal pangkat 2. Sekarang kita cari turunannya dari sinus. Siapa turunannya sinus? Cosinus. Ya sudah, kaliin aja. Kali cosinus, kita tulis tetap ya. X kuadrat minus 2 pangkat 4. Oke, habis itu kita cari turunan siapa? X kuadrat minus 2 pangkat 4. Pangkat 4 ya. Pangkat 4-nya turun ke depan. Jadi Ibu tulis 4 X kuadrat minus 2. Pangkatnya tinggal pangkat 3. Oke, nah kita kaliin lagi sama siapa? Kita masih ada X kuadrat min 2 ini yang paling dalam. Siapa turunannya X kuadrat min 2? 2X. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini teman-teman, kalau biasanya pilihan ganda ya, kita selalu menulis variabel koefisien ya, itu di depan, angka-angka ini di depan. Berarti 2x dikalikan 4 kaliin sama 3. Berapa tuh berarti? 24x gitu kan ya. Nah, ini kita juga pindah ke depan, jadinya x kuadrat minus 2 pangkat 3, baru dikalikan ini nilainya. Sinus dari x kuadrat minus 2 pangkat 4 dikali cosinus x kuadrat minus 2 pangkat 4. Nah, kalau soalnya pilihan ganda, kalau soalnya uraian, sebenarnya jawaban kayak gini udah selesai ya teman-teman. Tapi kadang ada kalau soal di pilihan ganda, ini belum selesai, belum ada nih di opsi. Nah, maunya apa sih mereka? Biasanya maunya mereka adalah dilebih sederhanain. Jadi bentuknya ini dibikin yang lebih sederhana. Apa yang kita bikin lebih sederhana? Di sini ada sinus sama cosinus. Nah, apa hubungannya? Kita pakai sudut rangkap. 2 sinus A, misalnya sinus A ya, dikali cosinus A. Apa sih 2 sin A cosinus A? Yaitu sinus 2A. Nah, kita sederhanakan bentuk ini.
Tapi di sini belum ada duanya. Terus gimana? Ya kita ambil duanya dari depan. Berarti ini kita bagi dua ya, biar nanti ini muncul 2 di belakang. Jadinya di depan tinggal 12x, kita bagi 2, x kuadrat minus 2 pangkat 3. Nah, karena ini tadi kita bagi 2, di sini akan muncul angka 2. Gitu ya. Teman-teman, maaf, ini tadi ada kuadrat ya. Karena ini ada kuadrat, jadi kuadratnya Bu pindah di depan. Berarti kita bikin gimana caranya, kayak bentuk ini nih. Sin A kosinus A. Sinnya siapa? A-nya yaitu ya sudutnya itu ya, berarti x kuadrat minus 2 pangkat 4 dikali kosinus x kuadrat minus 2 pangkat 4. Nah, ini tadi kan ada kuadratnya, kita baru keluarin 1, berarti di belakang masih ada sinus dari x kuadrat minus 2 pangkat 4. Begitu. Nah, sekarang kita sederhanain nih teman-teman. 12x, x kuadrat minus 2 pangkat 3. Nah, ini kita bikin bentuk seperti ini. Berarti kita boleh tulis sinus dari 2, A-nya siapa? A-nya adalah x kuadrat minus 2 pangkat 4 dikalikan sinus x kuadrat minus 2 pangkat 4. Selesai. Ini hasilnya. Biasanya kalau pilihan ganda hasilnya akan dibikin seperti ini. Begitu. Bagaimana teman-teman penjelasan tadi? Semakin paham ya tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, ini tadi video tentang contoh-contoh soal. Di video-video berikutnya nanti Ibu akan bahas juga contoh-contoh soal dan aplikasi turunan fungsi trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, dukung terus video Ibu dengan like dan subscribe video Ibu. Tunggu juga video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga semakin memahami materi tentang turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa di video berikutnya.